Al-Imam Syafi'i di suatu hari baru kita akan tahu kalau kayu gahru ini asli atau tidak. Karena kayu gahru tersebut memiliki harum yang sangat khas. Begitu juga kalau kita ingin tahu kedudukan seseorang bahwa orang itu alim dan berakhlak baik, mesti diuji dulu emosinya. Kalau orang tersebut disentuh emosinya melenting, mungkin dia itu berilmu, tapi akhlaknya. Dari cara dia mengawal emosinya, di situ kita dapat melihat seperti apa akhlak orang tersebut kepada seseorang yang membuat kita kesal. Karena ini berkaitan dengan akhlak. Paham toh? Bagaimana kita tahu terhadap akhlak kalau bukan ilmu yang mengajari kita? Praktikalnya itu berkaitan dengan akhlak. Walihada di zaman dulu ada seseorang yang bernama Ali Zainal Abidin. Tak lain ia adalah cicit daripada baginda Rasul Muhammad SAW, yakni beliau adalah putra daripada Sayyidina Al-Husain. Dan Ali Zainal Abidin ini memang punya tingkat kesabaran yang luar biasa, sehingga ia sangat sulit dibikin marah. Di suatu hari, waktu beliau ada di pasar, ada seseorang nih yang suka usil. Kemudian si orang ini mencari orang Bedui yang dapat dibeli, sehingga didapatilah orang Bedui yang bisa dibayar. Tujuannya adalah membuat Ali Zainal Abidin marah. Orang yang suka jahil ini mengatakan sama orang Bedui tersebut, "Ya fulan, kamu tahu orang itu?" "Iya." "Kalau kamu bisa membuat marah orang itu, aku akan hadiahkan duit sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar bukanlah sedikit, karena di waktu itu orang berzakat saja hanya 20 dinar saja. Ini mau dikasih 1000 dinar. Allah, tapi ini bohongan, tidak benar. Hanya saja ngerjain orang Bedui itu." Singkat cerita, orang Bedui ini pun menghampiri kepada Ali Zainal Abidin. Setelah sampai di dekat Ali Zainal Abidin, orang Bedui itu pun langsung mencaci maki, langsung menghujat. Pokoknya dicaci maki habis-habisan. Karena dengan perkataan Ali Zainal Abidin itu tetap tersenyum, sehingga orang Bedui ini kehabisan kata-kata untuk membuat ia marah. Karena dengan perkataan tidak marah-marah, apa yang dilakukan? Ali Zainal Abidin diludahi dengan jarak yang sangat dekat, di wajah pula. Adakah beliau marah? Adakah beliau membalas? Tidak. Yang dilakukan Ali Zainal Abidin hanya mengangkat tangan kanannya lalu mengusap seperti ini. Setelah itu meninggalkan orang tersebut. Allah. Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri kepada orang Bedui itu, sehingga ia berkata, "Kamu tahu nggak orang yang kamu marahi, orang yang kamu caci maki itu dan kamu ludahi itu siapa?" "Tidak." "Itu cicit baginda Rasul Muhammad SAW." Sontak orang ini kaget. Orang ini yang merasa kesulitan untuk minta maaf sama beliau. Dengan sangat terpaksa, orang Bedui tersebut mengejar kepada Ali Zainal Abidin. Sehingga
Ia pun mengatakan di depan Ali Zainal Abidin, "Ya Imam, saya minta maaf. Sebetulnya saya tidak ada niatan untuk mencaci maki, apalagi untuk meludahi kepada kamu. Akan tetapi tadi ada yang mengatakan kepada saya, kalau saya dapat membuat engkau marah, saya akan diberikan uang sebanyak 1000 dinar. Apa jawabnya Ali Zainal Abidin? "Ya Fulan, kenapa engkau tidak menyampaikan dari awal kalau kamu menginginkan hadiah sebanyak 1000 dinar? Sehingga saya dapat memberikan sama kamu uang itu tanpa kamu meludahi seseorang. Sekarang ayo ikut saya." Diajaklah orang Bedui ini ke rumah Ali Zainal Abidin. Sehingga Ali Zainal Abidin pun masuk ke rumah, kemudian keluar lagi. Apa yang ia bawa? "Ini 1000 dinar buat kamu." Allah. Inilah sikap para dzurriyyah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, patut kita mengambil ibrah daripada pelajaran ini. Faham toh? Yang mana di zaman kita sekarang orang-orang gampang tersulut akan emosinya. Allahu Akbar. Satu cacian dibalas 1000 cacian. Terlebih di medsos, di Facebook, di WA, di Twitter, di Instagram, dan lain-lain. Satu cacian dibalas 1000 cacian. Yang dicaci tak kenal juga. Allah. Fil hadits baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun." Orang yang suka mencaci maki orang yang muslim, itu adalah kelakuan orang yang fasik. Wa qitaluhu kufrun, barang siapa yang memerangi kepada sesama muslimnya, hukumnya adalah kafir. Faham toh? Semoga hal yang sedikit ini akan menjadi ibrah buat kita semua, khususnya saya pribadi, sehingga kita dapat meningkatkan kesabaran kita, baik itu terhadap orang lain, juga terhadap keluarga kita sendiri. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.